milik yang berharga. Itu adalah judul dari bacaan kita tadi yang sudah dibaca Alkitabnya oleh Bapak Penatua Jimmy Pati. Saudara-saudara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas, ya kita hari ini berbicara tentang identitas. Siapapun punya identitas. KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi mau mengatakan bahwa identitas itu adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Who am I? Siapa saya? Siapa Estrina? Estrina Sarwosri Permono. Bapak saya Permono, Jowo. Suami saya Ambon, Manusia dari Oma. Identitas saya lahir di Solo tanggal sekian, tahun sekian. Alamat saya, identitas diri. Identitas diri atau jati diri seseorang itu juga bisa ada di dalam KTP. Semua bawa KTP tentunya Bapak Ibu Saudara? Bawa. Kita adalah anak bangsa yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Ada Jawa, Ambon, Timor, ya, Manado, Kupang, Kalimantan, dan sebagainya. Terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang berbeda-beda, tetapi diikat dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Atau Bapak Ibu Saudara, secara gerejawi, ya, secara alkitabiah, kita ini adalah pengikut-pengikut Kristus. Kita adalah anak-anak Allah yang ditebus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Identitas saya adalah saya orang Kristen, saya orang percaya, saya anak-anak Tuhan atau saya anak-anak Allah, atau saya adalah pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Keempat anak-anak kita di sini juga hari ini akan dikenakan satu identitas yang baru bagi mereka ketika mereka nanti akan mengatakan dan berjanji kepada Tuhan, ya dengan segenap hatiku, dengan mengikuti segala perintah Tuhan. Berikutnya, ternyata saudara-saudara, identitas itu atau identitas seseorang adalah sangat penting. Sama pentingnya ketika orang-orang Yahudi menuntut Yesus pada hari raya penahbisan Bait Allah di Yerusalem. Dan saat itu Tuhan Yesus sedang berjalan-jalan di Serambi Salomo. Mereka menuntut agar Tuhan Yesus dapat mengatakan identitasnya dengan jelas. Identitas Yesus harus dibilang. Sebenarnya identitasmu itu apa sih Yesus? Kata orang Yahudi. Pertanyaannya, mengapa mereka menuntut penegasan dari Tuhan Yesus? Dan apa sesungguhnya yang mereka harapkan dari tuntutan itu? Kepada Yesus mereka mengaku bahwa penegasan itu perlu buat mereka. Kenapa? Ayat 24 mengatakan, agar mereka tidak lagi hidup dalam kebimbangan. Itu menurut orang Yahudi. Kalau menurut Yesus, Yesus bilang, kamu ngeles. Loh kenapa ngeles? Iya. Karena sebelumnya pertanyaan-pertanyaan yang lain sering kali diajukan sama Yesus, menjebak Yesus, menjerat Yesus. Dengan berbagai pertanyaan, udah dikhotbahkan beberapa minggu yang lalu, juga ada di khotbah di hari Rabu. Bagaimana dengan cara mereka ingin bertanya kepada Yesus, menjebak Yesus, dan kalau Yesus salah jawab, habis Yesus pada saat itu. Tapi kini pertanyaan itu bersifat sedikit memaksa, bukan karena mereka ingin mengikuti Yesus, bukan, melainkan karena itu tadi. Mereka benar-benar ingin menjatuhkan Yesus.
seperti yang sering mereka lakukan. Karena itu Yesus tidak langsung menjawab seperti keinginan mereka, melainkan mengingatkan kembali apa yang pernah Yesus katakan dan lakukan. Ayat 25, semua perkataan, semua tindakan Yesus itu sudah menunjukkan bahwa sesungguhnya Dia adalah Mesias. Dia adalah anak Allah, Dia adalah yang diurapi, Dia adalah Kristus. Dalam arti yang sama sekali berbeda tentunya dengan apa yang ada di dalam pikiran orang-orang Yahudi. Ayat 25. Nah, ketika ketidakpercayaan itu membuat Yesus akhirnya memasukkan mereka, orang-orang Yahudi ini, ke dalam golongan domba-domba yang tidak mengenal Dia. Bagi yang domba-domba yang mengenal Dia atau mengenal Yesus, tentu senantiasa akan mengikuti suaranya dan mengikuti perintah serta mengikuti Dia. Apa yang pernah Yesus lakukan dulu-dulu, orang Yahudi tahu tetapi tidak sepenuhnya percaya. Bagaimana kuasa dan karya Yesus dinyatakan. Dia bisa menyembuhkan orang yang sakit, Dia bisa membangkitkan bahkan orang yang sudah meninggal. Yang matanya buta Dia bisa celikkan, yang tidak dengar alias tuli, orang itu bisa mendengarnya. Banyak kali, banyak karya mujizat yang Yesus lakukan yang orang lain sudah lihat, lalu orang percaya. Tapi ini orang Yahudi tidak. Mungkin hati kecil mereka mengakui Yesus seperti itu, tapi mereka tidak secara terang-terangan, sehingga pertanyaan demi pertanyaan ingin menjebak dan menjatuhkan Yesus. Lalu berikutnya, dalam konteks inilah Yesus menyampaikan metafora hubungan sang gembala dan domba. Slide berikutnya ya. Para gembala dan kawanan domba, mereka adalah gambaran yang sangat familiar, gambaran yang sangat dikenal di tengah-tengah perbukitan atau dataran tinggi di Yudea. Seperti para penulis di dalam Perjanjian Lama, kita tahu Bapak Ibu Saudara, ada di Mazmur 23, ada di Yesaya 40, ada di Yeskiel 34. Semua menggambarkan siapa itu yang dimaksud dengan gembala, dan Yesus melihat bahwa alamiahlah ya yang akan menggunakan imajinasi atau gambaran itu, gambaran seorang gembala yang dia memelihara kawanan domba-dombanya sebagai sebuah ilustrasi tentang bagaimana cara Tuhan yang memperhatikan umatnya dan memelihara umatnya. Saudara-saudara, berikutnya, pekerjaan seorang gembala itu berat dan berbahaya Bapak Ibu Saudara. Mereka harus mencari tempat-tempat rerumputan dan air, melindungi kawanan ternak. Dari apa? Dari binatang-binatang buas yang mau menerkam atau mau mencurinya. Serta para gembala itu juga tugasnya mencari atau membawa kembali domba yang sudah sesat, yang sudah hilang. Oleh sebab itu, seorang gembala itu diperlengkapi dengan mantel dari kulit domba supaya tidak kedinginan. Kemudian diperlengkapi dengan kantong kecil dari kulit yang berbentuk dompet. Dilengkapi juga dengan kait atau bahkan juga dengan kita kenal tongkat gembala. Jadi Bapak Ibu Saudara, benar-benar si gembala ini mereka bertanggung jawab terhadap domba-dombanya. Bahkan dalam kerangka dia punya domba 100, dia harus tahu semua harus 100. Satu hilang dia juga tahu, satu tersesat dia juga tahu. Dan itulah tugasnya. Jadi memang idealnya seorang gembala itu dia harus strong, ya, harus kuat. Bahkan dia rela berkorban. Bahkan juga dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Yang penting baginya domba-dombanya sehat, aman, nyaman, kenyang, bisa tinggal dengan baik di tempat yang sudah dibawa oleh sang gembala itu. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, kalau mengacu di Perjanjian Baru, ciri-ciri yang seperti itu ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita mau melihat kalau domba itu seperti apa sih gambarannya.
Domba itu Bapak Ibu Saudara dipelihara ya untuk dicukur bulunya, jadi bulu woolnya itu ya. Kemudian dagingnya bisa dipergunakan. Kemudian domba-domba itu juga dipelihara dari tahun ke tahun, lama dia tinggal bersama dombanya, sehingga benar-benar karena kebersamaan itu sang domba sangat mengenali gembalanya seperti apa. Nah, kalau misalnya gembalanya pada saat itu absen, ya dia tidak bersama dengan domba-domba ini untuk menggembalakannya, satu saat si domba ini dia merasa ada sesuatu yang kurang, dia bingung kemana ini gembalanya. Biasa gembala membawa saya ke tempat ini misalkan, membawa ke air yang tenang, membawa ke rumput dan sebagainya, tapi ini kemana sang gembala? Jadi kalau kita perhatikan domba ini juga punya punya satu sentuhan, punya satu perasaan juga ya, bagaimana kedekatan antara gembala dan domba itu tadi. Karena itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita ini kita mau melihat bahwa jaminan rasa aman, rasa nyaman, rasa terlindungi, semua itu ada pada diri Yesus, sang gembala yang baik. Domba-dombanya itu harus selalu bertumpu pada Yesus. Siapa domba-dombanya? Disebut domba-dombanya pasti kita, umatnya, termasuk saudara dan juga saya. Slide berikutnya kita juga melihat akhirnya di dalam ayat yang selanjutnya, aku dan Bapa adalah satu, ayat 30. Ini mau menjadi jelas bagi kita adanya satu relasi, relationship yang baik, relasi yang sungguh indah yang menghubungkan dengan ayat 25 bagian B itu tadi Bapak Ibu Saudara. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Artinya pekerjaan-pekerjaan, karyanya, mujizat-mujizatnya yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu harus dilihat sebagai satu pekerjaan Allah atau satu pekerjaan Tuhan yang besar di tengah-tengah umatnya. Dengan begitu kita bisa menyimpulkan bahwa metafora hubungan antara gembala dan juga domba dalam bacaan ini digunakan oleh Tuhan Yesus untuk menyampaikan misinya. Misinya apa? Ya, misi mesianik. Misinya Tuhan Yesus yang menegaskan bahwa Dia hadir di tengah-tengah dunia ini untuk keselamatan umat manusia. Dia hadir di tengah-tengah dunia ini untuk juga menjamin kehadiran Allah yang telah mengutusnya ke tengah-tengah dunia ini bagi umatnya. Oleh sebab itu, umatnya yang diutus sebagai seorang gembala itu tadi, dia harus mendengar suara Tuhan, mendengar suara Yesus. Itu pesan di ayat 22 sampai 30. Nah, sekarang pesan firman Tuhan ini apa bagi kita? Ya, yang boleh kita bawa pulang ini seperti apa firman Tuhan di ayat 22 sampai 30. Berikutnya saya akan menayangkan sebuah video. Ya. Sayang videonya nggak keluar ya suaranya. Ini tes objek yang ketiga. Nah, ini farmernya. Mungkin ada yang udah pernah lihat ya video ini ya.
farmernya sing tahu bilang apa. Ya, tapi dia bilang domba dengar. Coba lihat tuh. Coba lihat. Selengkapnya Bapak Ibu Saudara bisa lihat di YouTube ya. Domba yang segitu banyak dengar suara gembala yang asli. Ya. Tes objek 1, 2, 3 saya mau dengar. Karena dia yang pernah tahu. Dia nggak pernah tahu itu suara siapa. Tetapi ketika gembala yang asli sang farmer datang, dia bersuara hanya dengan dia kenal tuh suara. Itu gembalaku. Dia menengok ke belakang 1, 2, 3 tanpa diperintah ataupun juga tanpa diajakin begitu ya, satu dengan yang lain, tidak, tetapi semua akhirnya menuju kepada sang gembala. Domba dengar suara gembala. Karena apa? Karena domba itu kesehariannya dekat dengan gembala. Bagaimana kita menjadi kawanan domba yang baik? Dan menurut bacaan kita hari ini, kita bisa menjadi kawanan domba yang baik dengan mendengar suara Tuhan. Slide berikutnya, Tuhan Yesus bilang begini, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Perhatikan, mengenal. Dan mereka mengikuti aku, mengikuti kedua. Domba tadi, Bapak Ibu Saudara, binatang tadi juga dia mengenal gembalanya. Kedua, setelah dia mengenal, lalu dia ikut menuju kepada sang gembala. Aku memberikan kehidupan yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ketika kita mendengarkan suaranya dan mengikuti dia, kita juga akan aman. Percaya di dalam Tuhan. Kita harus mendengarkan suara dia karena suaranya bagi kita adalah cahaya bagi setiap langkah yang dapat menerangi kehidupan kita. Di dalam terang suaranya itu kita dapat melihat siapakah Tuhan yang sesungguhnya. Dengan mengikuti Tuhan Yesus kita menemukan langkah yang benar menuju surga. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dia akan selalu menjaga dan melindungi kita dari segala macam bahaya, bagai bermacam juga tantangan, berbagai macam binatang buas. Dia membimbing kita menuju satu tempat yang terbaik. Dan tentu dia juga akan mengenyangkan seluruh kehidupan kita, bahkan rohani kita sekalipun, asalkan kita mau dengar-dengaran kepada Yesus sebagai gembala yang baik. Oleh sebab itu saudara-saudara, pertanyaannya bagaimana caranya kita bisa mendengar suara Tuhan Yesus? Berikutnya, ada batasan atau boleh dikatakan batasnya itu tipis, beda tipis ya antara suara Tuhan dan juga suara hati kita. Karena apa? Karena itulah firman Tuhan selalu mengajarkan kita untuk selalu menguji segala sesuatunya terlebih dahulu. Yang pertama, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, kata Rasul Paulus di 1 Tesalonika 5 ayat 21. Dan kemudian dia juga mengatakan yang kedua, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita perlu menggunakan setiap waktu bersama-sama dengan Tuhan setiap hari. Makin sering kita menggunakan waktu secara intim bersama dengan Tuhan dan firman-Nya, maka makin kita mudah untuk mengenali suara Tuhan dan pimpinannya dalam hidup kita. Jika kita mau menemukan atau mau mendengarkan suara Tuhan, maka kita harus membuka seluruh hati dan pikiran kita. Ketika kita mau mendengarkan suara Tuhan yang terbaik, lalu kemudian kita bisa melakukan dan menerapkannya, maka Bapak Ibu Saudara, tentu kita tidak hanya mendengar suara yang lain di dalam hati kita. Sebab ketika kita tahu ada suara lain yang baik, yang menegur kita, itu suara Tuhan.
Tapi di sisi lain ada suara yang lain, yang kontras, yang bertolak belakang dengan suara yang menegur kita itu tadi. Suara yang tidak baik, suara yang buruk itu adalah bukan suara Tuhan, tetapi adalah suara iblis yang seringkali bisa menjatuhkan dan menjebloskan kita atau menjerat kita kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, alias kita jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Allah bisa berbicara secara lisan kepada manusia melalui apa? Melalui firman Tuhan, melalui Alkitab kita ini yang kita dengar, yang kita gumuli, melalui setiap peristiwa kehidupan kita yang terjadi, bahkan dari setiap nasihat, ya nasihat dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Jika kita mau menemukan bahwa apa yang kita dengar itu adalah sesuatu yang jahat, ya, kita jangan lakukan. Sebaliknya ketika kita tahu, kita menemukan bahwa apa yang kita dengar itu baik, kita perlu menyaringnya lagi, saring dulu dari yang kedua nih, bagaimana caranya? Bertanya pada orang yang ada di sekitar kita. Sahabat kita kah, atau orang tua kita kah, atau siapapun yang menurut kita bisa ditanya. Kita bisa mempertimbangkan jawaban-jawaban itu. Jangan lalu kemudian kita bisa ambil kesimpulan sendiri Bapak Ibu Saudara. Kita memutuskan sendiri, itu kadang keliru. Ya. Setelah itu kita dengar dari suara orang lain, pendapat orang lain, kita doakan. Ya, kita doakan secara pribadi, percaya bahwa rencana Tuhan ini pasti dari Tuhan. Lalu kemudian kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kaitannya mendengar suara Tuhan, terkadang atau bahkan juga sering kali Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang kita putuskan karena kita mendengar dari kuping kanan, kemudian kita juga bisa mengambil keputusan tersendiri terhadap yang kita dengar itu tadi, maka bisa saja hasilnya adalah menjadi sesuatu yang fatal dalam kehidupan kita. Kita yakin, percaya, misalkan begini ya Bapak Ibu Saudara ya, dalam hidup kita saat ini, kita seringkali sudah melihat bahwa di depan kita tuh ada jurang. Jurang kalau kemudian kita lewat ataupun juga melewatinya, jurang itu, kita akan masuk ke dalam jurang itu. Dan kalau kita sudah masuk ke dalam jurang itu, kita akan jatuh. Ya, contohnya misalnya, dalam kehidupan bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita, kita sudah tahu relationship kita di depan kita itu bukan merupakan satu relationship yang baik, yang tepat. Kesehariannya kita sudah tahu siapa orang itu, ya. Dia pemakai, dia narkobaan, dia pemadat, kan gitu ya. Orang ini hanya bisa membawa kita semakin dekat kepada dosa, bukan kepada Tuhan. Kita tahu bahwa relationship yang seperti ini, relasi kita, hubungan kita dengan orang ini, yaitu adalah sebuah jurang. Tapi kita tetap berjalan, ya, berjalan dan bahkan kita masuk ke dalamnya, bahkan kita ngikuti dia. Itu yang maksud saya. Kita tidak mendengar suara Tuhan. Ada suara Tuhan yang mengajak, jangan, nggak boleh. Dia pemakai, dia memadat, dia udah keluar masuk penjara. Ngapain kamu ikut-ikutan? Bergaul boleh, tapi jangan selalu ikut ya akan tindakan yang dia lakukan. Kita ikut, bahkan kita malahan ikut make, nyedot gitu ya, fly. Padahal kita tahu tuh dalam hati kita tuh Roh Kudus, suara Tuhan sudah mengingatkan kita, jangan, kita terjang. Atau misalkan kita tahu nih di depan ini nih adalah bisnis yang kotor. Ya, bisnis yang gak jujur. Namun karena kita tahu keuntungan dari bisnis ini begitu besar, MM-an gitu ya, triliunan segala macam, kita memilih untuk masuk ke dalamnya. Padahal itu tadi suara Tuhan udah negur kita, jangan, nggak boleh begitu, dosa. Ya, itu bisnis kotor. Tapi itu tadi suara yang lain, suara iblis mengganggu dan menggoda kita. Sebuah jurang yang bisa memusnahkan kita, tetapi kita tetap berjalan di dalamnya. Atau di era digital sekarang ini Bapak Ibu Saudara ya, bermunculan situs-situs yang gak baik,
situs-situs porno yang dengan sendiri tanpa kita ngeklik, tanpa kita menjadi member anggota dan lain sebagainya, udah muncul gambar-gambar yang seronok, gambar-gambar porno, situs-situs LGBT, cewek deng cewek, cowok deng cowok, belum hal-hal yang lain, begitu aja muncul. Padahal ketika kita mau baca, kita googling di mbah Google, pengen cari renungan rohani yang menyegarkan jiwaku, yang muncul di bawahnya gambar-gambar yang astaga naga. Nah, kan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita sudah tahu ya, situs yang sedang kita buka itu bisa mendorong kita jatuh ke dalam dosa hawa nafsu. Tapi juga ternyata kita tetap menelusurinya, ya, menelusuri situs itu. Kita sudah tahu akan jurang yang ada di depan kita, tetapi kita malah tetap berjalan menuju masuk ke dalamnya. Kita tidak mendengar suara Tuhan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Jika kita ingin Bapak Ibu Saudara tidak ingin jatuh ke dalam jurang, kita harus benar-benar mengenal suara gembala kita. Kita harus benar-benar mengenal Tuhan. Bagaimana pertanyaannya kita bisa mengenal Tuhan, suara Tuhan? Bagaimana kita bisa mengenal suara gembala kita? Caranya yang keempat, melalui pembacaan Alkitab. Alkitab berisi arahan-arahan, ya, pikiran-pikiran dari Tuhan, kehendak Tuhan yang terbaik, janji-janji Tuhan. Semakin kita membaca Alkitab terus-menerus, kita akan semakin mudah bagi kita untuk mengenal suara Tuhan. Baca Alkitab itu diibaratkan sama dengan kita mandi. Bapak Ibu Saudara mandi satu hari berapa kali? Paling sedikit 1 kali, ya kan? Paling banyak bisa 3 kali. Tergantung kita mau keluar, mandi dulu. Apalagi di masa COVID ini berkali-kali mandi, ngabisin sabun, ngabisin shampoo, gak masalah. Tapi maksudnya begini Bapak Ibu Saudara, ketika kita tahu, sadar, kita tiap hari mandi, berarti kita mau membersihkan diri kita, ya kan? Pikiran kita, kemudian kita segar, kita bersih, kita wangi. Nggak mungkin kita mandi 1 bulan sekali atau 1 tahun sekali, ya kan? Kotor, bau, apek segala macam. Sama, ya. Membaca Alkitab mirip dengan kalau kita mandi itu tadi. Kita percaya, saya percaya, ya, setiap dari kita, ya, pasti mandi setiap hari, ya. Dan saya percaya setiap dari kita juga setiap hari membaca Alkitab, ya. Dengan kita membaca Alkitab setiap hari, itu berarti kita selalu disegarkan, kita selalu diingatkan, kita selalu dikuatkan dari setiap macam masalah pencobaan yang ada di dalam dunia ini. Ketika kita tiap-tiap hari membaca Alkitab, ya, berarti ada kekuatan ekstra, kekuatan yang datang dari Tuhan, yang akan menjadi sumber kekuatan hidup bagi kita untuk menjalani kehidupan-kehidupan. Bahkan contoh yang 1 sampai dengan contoh yang 3 saya sebutkan di atas tadi kita nggak lakukan. Karena apa? Karena kita mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan. Saudara-saudara kasih Kristus, oleh karenanya mereka yang mendengar suara Tuhan, saudara dan juga saya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita adalah milik yang paling berharga dari Dia. Makanya judulnya kan di Alkitab, di SBU SGD, milik yang paling berharga, ya. Milik yang paling berharga, ataupun juga kita manusia, saudara dan saya, menjadi milik yang paling berharga di mata Tuhan apabila saudara dan juga saya hidup di jalan yang benar, taat dan setia, serta mau selalu mendengarkan suara Tuhan. Kenapa kita disebut sebagai milik yang berharga? Karena firman Tuhan Yesaya 43 ayat 1 mengatakan, pertama, kita sudah menjadi milik Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Jadi kita lihat, kutipan ini mau mengatakan kepada kita, benar, kita berharga di mata Tuhan, karena Tuhan telah menjadi milik saya, Tuhan telah menjadi milikku. Dan hal-hal tersebutlah yang akan memberikan satu keyakinan yang kuat bagi aku, bahwa akulah menjadi milik Tuhan yang paling berharga dibandingkan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Kemudian yang 2, karena Tuhan telah menebus kita dengan darahnya yang mahal, dengan darahnya yang kudus. Hanya dengan darah dan kuasa Tuhan Yesus Kristus kita telah ditebus dari segala dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, Tuhan lebih dulu mengenal kita.
Kita memahami ini ya Bapak Ibu Saudara, tadinya kita terpisah dengan Tuhan. Yang memisahkan kita adalah dosa, sama seperti Adam dan Hawa. Tapi kemudian Tuhan datang memulihkan kita, menyelamatkan kita, menjadikan kita anak-anak dan ahli warisnya. Oleh sebab itu Yesaya bilang, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Namamu. Nama siapa? Estrina, ya, Timothy, Ingrid, Mesia, Nancy. Mereka semua disebut oleh Tuhan, bahkan mereka hari ini sudah diterima oleh Tuhan ketika mereka nanti akan menjawab panggilan mereka, janji mereka, ya dengan segenap hatiku. Secara iman mereka sudah dewasa ya di dalam Tuhan. Oleh karenanya ketika mereka punya identitas yang baru sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, sebagai harta yang paling berharga milik Tuhan, berbahagialah untuk mereka berempat, termasuk juga dengan kita semua. Kemudian yang keempat, Tuhan menjadikan kita miliknya. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ya, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu, gitu ya. Karena kita menjadi milik Tuhan, Tuhan ingin juga meraih kita, ya, merengkuh kita. Supaya kita bisa direngkuh Tuhan, maka kita harus selalu mendekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir kita mau melihat bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan, ya, segambar dan serupa dengan Dia. Kejadian 1 ayat 26-27. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Berbahagialah setiap orang yang Tuhan anugerahkan, ya, atau status itu tadi, atau identitas itu tadi. Termasuk juga ketika kita mau melihat di sini ada 4 saudara kekasih kita. Ingrid Tabalesi. Yang mana nama Ingrid Tabalesi? Boleh berdiri? Ya. Mesia Talahaturuson. Ya. Nancy Sanu. Timothy Siahaan. Di slide saya taruh juga ya foto-foto mereka yang cantik-cantik. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dari belakang belum bisa melihat mereka, bisa melihat di slide-nya. Nah, mereka ini berempat akan menjawab panggilan Tuhan. Di dalam ada 3 pertanyaan. Ya, dengan segenap hatiku. Itu kan ya jawabannya ya. Ya. Ya, dengan segenap hatiku bukan hanya ditujukan kepada pelayan firman, bukan ditujukan kepada Ibu Penatua Silvi, ya, Bapak Diaken Putut Paruno, atau Bapak presbiter lain yang bertugas, bukan, tetapi ya dengan segenap hatiku ditujukan kepada siapa? Kepada siapa? Iya, kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita bersama-sama juga mau mendoakan mereka. Fotonya dulu. Kita mau mendengarkan mereka, janji mereka, bahkan mendoakan mereka agar iman percaya mereka bukan hanya hari ini mereka bilang, mungkin kita katakan, tapi iman percaya mereka pegang sampai kapan? Sampai selama-lamanya, ya kan? Ya, Ibu Pendeta bilang kemarin sampai maut memisahkan. Kalau berempat nanti udah married, udah menikah, ya kan? Sampai maut memisahkan, iman tetap sama Tuhan Yesus. Married, kalau Tuhan anugerahkan ada anak-anak, ya kan gitu ya, anak-anak besar, udah dewasa, anak-anaknya di sini berarti jadi oma opa, ya kan? Nah, Tuhan memanggil ya dalam harinya Tuhan. Nah, disitulah ya, sampai disitulah iman percaya kalian. Jadi intinya iman percaya kepada Tuhan Yesus nggak boleh ditinggalkan. Ingat ya, janji sekarang ingat yo, bukan sama kami yang bertugas, bukan pada orang tua yang hadir, yang menyaksikan, mendoakan, bukan, tetapi kepada Tuhan Yesus. Makanya tadi ada contoh, kalau mendengar suara Tuhan pasti yang baik-baik. Ya, itu kita nggak baik, jangan ikut dengan pergaulan itu. Ya, hati-hati di medsos, ya kan? Bisa orangnya biasa-biasa aja tapi dipasang pakai filter yang udah mukanya glowing, kelincong ya, kinclong, cakep segala, muda, padahal begitu tahu nggak salah nih, kok beda sama yang di Facebook misalnya gitu. Bisa terjadi gitu. Tapi kita sudah mau aja, ayo kita makan bakso misalnya gitu ya, ayo kita jalan-jalan, kalian mau ikut
ya kan? Nggak taunya kita tidak tahu. Dalam perjalanan kita makan bakso, ada minum es misalkan, dikasih masuk obat-obatan kita nggak tahu. Kemudian kita fly, ya, melayang-layang. Nah, kemudian ada pelecehan. Salah siapa? Bukan salah Facebooknya. Siapa? Bukan salah WA-nya, bukan salah Instagramnya, bukan salah Twitternya, tapi salah kitanya. Kita tidak bisa membeda-bedakan. Tapi anak-anak Tuhan dengar suara Tuhan. Kalau itu tidak baik, jangan lakukan. Ya. Bukan hanya itu saja, firman Tuhan akan membawa kalian, ya, menghantar kalian nanti sampai betul-betul kalian akan menjadi seorang, tadi Bu Pendeta katakan, sebagai orang yang udah dewasa dalam iman. Yang kedua, kalian juga akan berkeluarga, akan membawa anak-anak kalian juga nanti mengenal dan percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karenanya, jawaban Ingrid, ya, Meisha, Nancy dan Timothy bukan ya dengan segenap hatiku keluar begitu saja, tidak. Tapi bagaimana jawaban itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.